sedikit sekali hamba-Mu yang pada bersyukur. Kiranya kita menemukan dari hamba-hamba yang pada bersyukur tadi. Amin. Seterusnya salawat dan salam kita persembahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para saudara sekalian yang sangat kita harapkan syafaatnya. Perbanyak salawat kepada junjungan, karena junjungan menyampaikan kepada kita dalam sabdanya, Inna maulan nas bi yaumal qiyamah akthahum alayya sholatan. Sesungguhnya di antara manusia yang paling utama beserta kelak di hari kiamat besertaku adalah mereka yang terbanyak membaca selawat, banyak selawat. Jadi Bapak Ibu sebagai Ketua BKM mengucapkan terima kasih yang tidak tinggal kepada kita sekalian yang hadir bersama-sama di masjid ini. Mungkin sekedar demikian, mari sama-sama kita ikuti acara yang akan disampaikan atau ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz kita yang alhamdulillah telah bersama-sama hadir bersama kita. Lebih dan kurang mohon maaf saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kami ucapkan kepada BKM Subul Salam yang telah memberikan sepatah dua patah kata. Semoga kita dapat lebih memakmurkan Masjid Subul Salam ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kepada adik-adik yang di atas tolong jangan ribut ya. Duduk ya yang rapi. Selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Haikal Hasan yang sering kita kenal dengan sebutan Ustadz Babi Haikal. Naik sepeda ke lapangan Merdeka, bersepedanya seiring bersama. Bukan hanya sekedar di sosial media, kini alhamdulillah dapat langsung bertatap muka. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Asap dapur pintu terbuka, tercium sedap seikat peda. Tak disangka, tak diduga, di Masjid Subul Salam kita berjumpa. Masya Allah. Takbir. Ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'ada jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu din, walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa zuhrina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga Al-Fakir ucapkan jazakumullah khairul jaza kepada para panitia, wabil khusus kepada BKM dan DKM dan pengurus dan Yayasan Masjid Subul Salam yang alhamdulillah menjadi perantara kebaikan atas semua ini. Sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW sampaikan, man dalla ala khairin falahu 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 mislu ajrin fa'ilihi. Setiap berbuat
mempelopori kebaikan, kemudian diikuti, maka baginya para panitia ini, para pengurus ini mendapatkan pahala persis, tidak dikurangi sedikit pun atas kebaikan yang terjadi. Karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga para panitia, para pengurus yang mengizinkan, yang bawa meja tadi, yang angkat kursi, yang nyalain lampu, yang nyalain kipas, yang ngintelin, semua mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mengawasi, yang merekam, yang mencari kesalahan untuk dilaporkan kepada polisi. Ada yang begitu. Ini terutama yang pegang-pegang ini, handphone ini gue curiga nih. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan Allah angkat semua derajatnya dunia wal akhirat. Tidak satu pun keluar dari ruangan ini dan dia orang yang miskin kecuali Allah bikin kaya raya. Tidak satu pun orang yang hadir di sini keluar ruangan ini melainkan Allah hapuskan semua dosa-dosanya. Dan yang belum dapat jodoh khususnya ya Allah malam ini, tidak satu pun yang belum dapat jodoh dan dia hadir di majelis ilmu ini keluar, niscaya Allah kirimkan jodoh terbaik dari sisi ini. Paling keras itu. Allah kirimkan jodoh bagi anak-anak muda ini. Allah kirimkan akhwat yang cantik rupawan, yang hafizah, anak tunggal, bapak ibu ketua, kaya raya. Loh, siapa tahu Allah kabulkan, betul? Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak satu pun ya Allah kami mohon kepadamu ya Rabb yang hadir di ruangan ini keluar melainkan orang-orang yang hijrah dari segala keburukannya menuju kepada kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah topik kita hari ini. Dengan hijrah kita mendapatkan kemuliaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang berikutnya jazakumullah khairal jaza. Terima kasih kepada Kapolsek Medan Barat. Hadir? Oh, Medan Labuan hadir? Atau yang mewakili? Semoga Allah jadikan mukmin muttaqin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kepada siapa lagi yang hadir dan belum disebutkan? Ada Pak Camat yang hadir, ada perwakilan Pak Lurah yang hadir. Kepada teman-teman FPI, kepada teman-teman Lokam, kepada teman-teman Mujahidin, kepada teman-teman seluruh yang tak saya sebutkan lagi, antum semua itu adalah para singa-singa Allah Subhanahu wa taala. Dan karena asbab antum itulah Allah Subhanahu wa taala jaga Medan ini dan Sumatera Utara pada umumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebagai salah satu kota yang paling akhir, ya, antum yang paling akhir daripada tidur. Saudara-saudara kita yang di Papua sudah terlelap dalam menjaga Indonesia. Saudara-saudara kita yang di Kalimantan menjelang istirahat, tapi kita masih taklim ini yang menjaga Indonesia secara keseluruhan. Nanti kita terlelap, saudara-saudara kita yang di Papua sudah bangun siap-siap untuk sholat subuh. Itu yang membuat Indonesia terjaga dari segala mara bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masyaallah muslimin, boleh saya duduk? Boleh? Tidak? Kalau saya nggak mau dengar orang-orang laki-laki, saya mau dengar wanita saja. Ibu-ibu boleh saya duduk? Tidak boleh. Oke. Apa kita kebelah? Tidak boleh duduk. Oke. Ini panitia sebelum saya mulai, tolonglah berbuat adil. Tolonglah berbuat adil. Seharusnya dibagi dua. Di sini kaum ikhwan, di sini kaum akhwat. Betul? Betul, Bu? Betul. Di mana-mana saya berceramah, kalau tempatnya ramai, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Kalau masjidnya kecil, tingkat laki-laki di bawah, wanita di atas. Kalau musola,
laki-laki di dalam, wanita di luar. Kadang-kadang pernikahan tidak adil pada wanita ini. Betul Bu? Ya, saya sekarang kan beri-beri. Ya, jazakumullah. Padahal yang memasakkan kita ibu-ibu ya, yang membuatkan minum kita ibu-ibu, yang membuatkan makan kita ibu-ibu. Semoga semuanya, terutama kaum ibu, mujahidah-mujahidah yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mujahidah-mujahidah yang belum mendapatkan suami, insya Allah keluar dari ini, Allah pilihkan jodoh terbaik dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang kaya, yang tampan, yang rupawan, anak keturunan baik-baik, yang takwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masyarakat muslimin wa jumlatul mukminin rahimakumullah, ada satu ayat yang akan saya buka, akan saya bahas insyaallah. Inilah yang membawa kemuliaan kita, yaitu hijrah. Namun sebelumnya izinkan saya bercerita soal hijrah yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, hijrah tahun berapa terjadi? Hijrah tahun berapa? 622. Itulah Nabi kita tercinta, tersayang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun kalau perhatikan dulu asbab hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa apa yang terjadi sebelum hijrah? Dan kenapa baginda hijrah? Apa yang membuat hijrah? Siapa saja orang-orang berhijrah? Dan apa yang terjadi setelah hijrah? Ma'asyiral muslimin, Nabi kita Muhammad SAW, izinkan saya cerita sedikit. Sejak awal mula wahyu turun, ini sebelum hijrah ya, saya udah bicara banyak, tapi tidak ada orang yang lari dan tusuk saya. Bagaimana ini? Gak seru. Harusnya ada yang lari dan tusuk, itu baru seru. Hah? Mana yang mau tusuk? Gak adil itu. Saya hari jamin baru sebentar ada yang lari dan tusuk. Saya udah setengah jam tidak ada yang lari, ada yang tusuk. Gimana ini? Ya, tusuklah kemana? Ya Allah ya Allah. Rupanya di Medan dia tidak berani ya. Jangankan orang, corona pun tak berani di Medan berian. Di Jakarta itu udah social distance, jauh-jauh jarak, tapi di Medan tak ada yang peduli. Macam mana pula kalian di Medan? Ya Allah, ya Allah. Pasrahlah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kalau begini ceritanya. Tapi di sini belum ada yang sakit ya? Belum? Pingin? Jangan sampai ya. Jangan sampai. Ya mungkin di Medan tak masuk corona mungkin ya. Ya Allah ya Allah. Baiklah, kita lanjutkan sedikit jamaah sekalian. Begini, awal mula baginda Nabi Muhammad SAW mulai dakwah, maka terjadi hambatan. Dan hambatan paling utama dalam dakwah adalah puasa. Saya ulangi sekali lagi, hambatan paling utama dalam dakwah adalah puasa. Saya ulangi sekali lagi, hambatan paling utama dalam dakwah adalah puasa. Nah, saya pancing yang betul-betul provokator itu. Tuh, apa maksudnya itu? Ini kan cerita zaman dulu. Tapi emang rata-rata begitu. Yang menghambat Nabi Ibrahim siapa? Raja Namrud, penguasa Babilonia. Yang menghambat Nabi Musa siapa? Raja Mesir, Fir'aun. Ya kan? Yang menghambat Nabi Isa siapa? Raja Herodus, yang penguasa Romawi zaman itu. Yang menghambat Nabi Muhammad siapa? Abu Jahal. Apa itu? Abu Jahal, Abu Lahab tidak menghambat. Nah itulah hambatan bagi Nabi Muhammad SAW. Di mana-mana apabila terjadi ketidakcocokan
antara ulama dan penguasa, maka negara itu gak akan tumbuh dan hidup. Contohnya apa? Yang tadi saya katakan itu, Babilonia hancur tumbang, berantakan, dan Allah percayakan Nabi Ibrahim AS. Begitu juga Firaun, Allah tenggelamkan dengan cara yang sangat hina. Ya. Begitu kan? Begitu juga pada zaman Nabi Isa, hapus kepalanya semua itu yang namanya Yudas Iskariot gitu loh. Begitu juga zaman Nabi Muhammad SAW. Namun ketika kompak antara penguasa dengan ulamanya pada setiap zaman, maka itulah negara makmur dan subur. Mana contohnya ulamanya kompak dengan umaranya? Di zaman Nabi Allah Daud alaihissalam. Bagaimana tak hebat itu kerajaan? Karena Talut mengizinkan Nabi Daud berdakwah. Akibatnya apa? Lahir setelah Nabi Daud Nabi Sulaiman. Kan Nabi Daud kompak dengan Raja Talut. Bahkan anak Raja Talut dinikah dengan Nabi Daud. Anaknya yang bernama Michal menikah dengan Nabi Daud. Dan kemudian melahirkan Sulaiman alaihissalam. Siapa nama istri Nabi Daud tadi? Nama istri Nabi Daud? Bu Daud. Ini betul kan? Siapa nama istri Nabi Sulaiman? Bu Leman. Oh ini Ratu Balkis dong ya. Jadi jamaah sekalian, itulah makmur subur. Setiap yang kompak itu akan subur. Setiap yang akur, tenang, damai itu akan makmur dan subur. Begitulah Allah Subhanahu wa taala kasih pelajaran buat kita. Maka itu insya Allah Indonesia ini kalau dakwahnya tidak dihentikan, tidak dikejar, tidak dikriminalisasi, tidak dilarang seperti saat ini tak dilarang, maka ini tanda-tanda akan kemajuan bangsa kita. Amin ya Allah. Nah, pada zaman Rasulullah SAW itu hambatannya luar biasa. Hambatan yang terjadi pada masa Nabi itu Nabi lawan. Karena memang yang namanya dakwah tak boleh henti. Padahal ditawari macam-macam. Apa kata Rasulullah? Ya ammi, wahai paman, wallahi la wadu asyamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha amru ma taraktu hatta yukhbirahu Allah au ahdaluna, kata Nabi Muhammad SAW. Tawaran perintangan. Nabi Muhammad ditawarkan harta terbanyak, jadi konglomerat. Belum cukup, tawaran yang kedua menjadi pembuat undang-undang, atau zaman sekarang ketua DPR lah begitu. Ibu Puan Maharani lah kurang lebih sekarang. Ya, tawaran yang ketiga, ya ini bukan canda, ini serius. Hadisnya panjang, saya menghafalnya insya Allah. Datang Abu Sufyan kepada Nabi Abu Thalib, paman dan Nabi tersayang. Apa kata Abu Sufyan? Ya Abu Thalib, hai Abu Thalib, in kana yuridu malan ja'alnahu aktsarana malan alaina, in kana yuridu jahan ja'alnahu sayyidan alaina, in kana yuridu mulkan malaknahu alaina, in arada sultan atainahu mafatihal Ka'bah. Ditawarin 4 tawaran Nabi Muhammad SAW. Kalau dia pengen harta, kami jadikan dia pemilik harta yang terbanyak di antara kami. Kalau dia pengen kedudukan, pengen jahan itu ikan itu jahan itu yang buat undang-undang. Ya. Jadi kalau pengen jadi pembuat undang-undang bagi Quraisy, ja'alnahu sayyidan alaina, kami jadikan dia pemimpinnya atas kami. Ikan itu mulkan, kalau pengen jadi raja, malaknahu alaina, kami jadikan dia raja. Iqrada sultan, kalau pengen jadi sultan, ataina mafatihal Ka'bah, kami berikan dia kunci-kunci Ka'bah. Katakan padanya. Abu Thalib datang dan menyampaikan hal ini kepada Nabi. Apa kata Nabi? Ya ammi, wahai paman, wallah demi Allah, law wadu samsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amru ma taraktu. Hai paman, bilangin sama dia balikin. Andai kata, jangankan begitu ya, andai kata matahari dia mampu meletakkan di tangan kananku
dan bulan dia akan mampu tangan kiriku, atau maknanya yang maksud matahari di sebelah kanan segala ufuk barat, dan bulan segala ufuk timur, satu negara, satu dunia. Mereka bisa ala anatruka hadzal amru, untuk meninggalkan perkara ini, maka tuh tidak akan aku tinggalkan hatta yuzhirahullah au ahli kaduna, sampai Allah menangkan atau aku binasa karenanya. Nggak ada pilihan dalam dakwah, nggak ada negosiasi dalam dakwah, nggak ada kita benerin dari dalam, tidak ada. Kita masuk dulu, lalu kita benerin dari dalam, tidak ada. Kalau itu strategi, itu mungkin Nabi sudah jalankan, tapi Nabi tak jalankan. Kalau itu strategi, mungkin Nabi Musa sudah jalankan, karena Nabi Musa adalah pewaris tahta daripada kerajaan Mesir. Itu benar dijalankan, maka Nabi Ibrahim sudah mungkin jalankan, karena Nabi Ibrahim dan keluarganya ring satu di istana itu loh. Ring satu di istana itu loh. Istana Namrud, ring satu. Iya kan? Ya, pamannya kan pembuat atom kan. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, itu jawaban Nabi. Apa akibatnya? Nabi diisolasi. Ya, emang begitu. Dikasih nggak mau, lalu penjara. Begitu. Antara dua. Nabi begitu. Dikasih nggak mau, maka diisolasi. Dikumpulkan di antara gunung, tidak boleh keluar. Dibuat perjanjian. Perjanjian 4 buah. 1, tidak boleh berdagang dengan orang Islam. 2, tidak boleh menjual barang, dan orang Islam tidak boleh membeli orang-orang Quraisy. 3, tidak boleh ada pernikahan antara orang Islam dengan orang Quraisy. 4, kalau orang Islam mati tidak boleh dikuburkan di tanah Quraisy. Itu isolasinya. Nggak boleh dagang dan nggak boleh belanja. Bagaimana artinya? Proses pemiskinan. Proses pemiskinan supaya pindah, supaya masuk kembali ke musyrikin Quraisy. Coba, apa yang terjadi berikutnya? Nabi bertahan. Lalu kemudian untuk melemahkan perjuangan, yang miskin-miskin ditangkepin, dipenjara, digebugin, ditahan, digencet batu dan sebagainya. Bilal bin Rabah adalah salah satu korbannya. Ammar bin Yasir salah satu, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu apa yang terjadi? Kalau nggak satu persatu ini umat Islam bakal tewas ini, bakal syahid semua ini. Maka kemudian singkat cerita Rasulullah hijrah. Dan sebelum hijrah ada persoalan penting sebelum hijrah. Apa itu? Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini untuk apa ya? Untuk apa? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Bu, boleh duduk kak? Sebentar. Minum doang. Boleh? Serius? Masuk hutan berburu kera. Jangan ditembak burung kasuari. Kalau kau sambut dengan mesra, seperti emas pasti boleh. Boleh? Alhamdulillah. Masya Allah. Belum. Alhamdulillah, lihat rasa kopi, alhamdulillah. Walaupun hitam, kalau baca bismillah rasanya apa? Ya air putih, dari mana kopi. Ya, semoga panitia menyadari kesalahannya. Kopinya ada kok, Dandan? Kopi dia ada kok? Ada kopi dia. Jangan sensitif begitulah, biasa aja. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi? Isra Mi'raj. Apa ini sebenarnya? Saudara sekalian, peristiwa Isra Mi'raj pada waktu itu tak bisa dinalar oleh pikiran, tapi oleh iman yang bisa. Karena itu nggak penting masuk akal, yang penting masuk iman. Ya, mau masuk akal kayak mau kagak kayak sebodoh teuing masa bodoh preketek.
Yang penting masuk iman. Kalau Allah mau jadi, begitulah prinsip para sahabat tadi. Namun di balik itu semua ada yang kembali kafir. Ini peristiwa terpenting sebelum hijrah. Hijrah itu harusnya satu visi. Hijrah satu perjuangan. Hijrah satu tarikan nafas. Hijrah satu visi, satu misi. Agama boleh sama Islam, tapi kalau tak seperjuangan tak bisa. Kalau tak sevisi, semisi tak bisa diajak berjuang. Nah ini penting. Tapi kita jangan berpecah belah. Walaupun berbeda tetap bersatu. Hijrah ini banyak orang kembali kafir. Maaf, Isra Mi'raj ini saringan dari Allah agar yang ragu-ragu keluar dari perjuangan. Kita ini mau hijrah. Jamaah sekalian, kita pun sekarang mau hijrah. Yang ragu-ragu jangan ikut. Yang takut kehilangan harta bendanya jangan ikut. Anda menjadi grecokin perjuangan namanya. Itu hikmahnya. Isra Mi'raj Allah hadirkan yang ragu-ragu kembali kafir, gak apa-apa. Kenapa? Karena habis ini Allah mau perintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau di dalamnya ada orang yang ragu, rusak perjuangan. Kalau di dalamnya ada orang yang masih bimbang, tidak berhasil. Kalau di dalamnya ada oportunis, nggak berhasil. Kalau di dalamnya ada orang yang mengharap jabatan, nggak berhasil. Kalau di dalamnya ada orang yang mengharapkan keuangan, tidak sukses. Kalau di dalamnya ada orang-orang yang numpang hidup dari Islam, bukan menghidupkan Islam, bisa berantakan perjuangan. Karena itu saudara, yang namanya perjuangan harus satu visi, satu misi. Ini hikmah terbesar dalam Isra Mi'raj. Maka yang kafir, ragu-ragu, pinggir. Itu karena mau hijrah. Kalau hijrah, orang-orangnya mesti orang-orang sevisi, semisi, sepikiran. Itu hikmahnya. Maka kadang perjuangan lewat partai suka gagal. Kenapa? Karena orang-orang dalam partai banyak yang berebut kekuasaan dan pengen memimpin. Maka bagi kita tak cukuplah demikian. Apapun yang terjadi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tetap kita berjuang demi Allah. Antum yang gugur satu, jangan takut. Dalam perjuangan Islam ini pasti akan Allah bangkitkan lagi. Ada ulama yang terluka, ada habaib yang terhina, yang tercela, bahkan yang mati sekalipun demi Allah, Allah pasti akan bangkitkan lagi 1000 ulama yang melanjutkan perjuangan ini semua. Tak akan pernah mundur. Nah ini kalau sevisi-sevisi begini. Karena itu teman-teman sekalian, ini mohon maaf, anak-anak yang ribut jangan ditegur. Tolong, jangan diomelin. Bu, Pak, tolong, ini penting. Ini penting, ini psikologi anak ya. Anak-anak yang ribut itu jangan diomelin. Karena kalau diomelin, dia tuh merasa kecil, wah gak enak ke masjid. Gitu, gak asik nih ke masjid. Gitu, ya nak ya, kamu suka ke masjid. Siapa yang galak di masjid? Bilang sini. Dia kita kutuk rame-rame dia. Ada orang galak di masjid, tapi anak-anak tak berani ke masjid gara-gara ada dia. Ini dosanya kayak apa orang ini? Dosa besar, menghalang-halangi anak ke masjid. Akhirnya kalau anak itu udah besar bilang apa? Ke masjid nggak asik. Dia tuh nggak tahu kenapa nggak asik. Cuma dalam memorinya dia sering dimarahi di masjid. Apalagi ibu-ibu, anaknya berisik, biarkan. Jangan dicubit, jangan dipukul, jangan ditegur. Kalau mau malah jangan di masjid, di mall, biar dia kapok ke mall. Ya bu, apa sih jangan dimarahin? Ya, sampai di mana kan? Wah, mall apa? Bukan mall. Oh, ragu-ragu. Jadi Isra Mi'raj ini menyaring yang ragu-ragu keluar dalam perjuangan. Kalian gak pantas ikut berjuang. Maka timbullah orang-orang yang ragu. Setelah yang ragu keluar, kembali kafir, kembali musyrik,
maka jadilah krem jala krem, inti sarinya yang yakin dengan Rasulullah, yang yakin dengan perjuangan, barulah kemudian diperintahkan hijrah. Begitu saudara. Maka hijrahlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Dan setelah itu perjuangan demi perjuangan tumbuh, kemenangan demi kemenangan tumbuh. Kenapa? Karena orang-orangnya bersama, sevisi. Ada hadis sebelum hijrah. Ayo, ada hadis persis. Ini hadis asbabul wurudnya Nabi katakan persis sebelum hijrah. Ayo, hadisnya bunyinya gimana? Masya Allah, betul sekali. Ada hadiah dari saya. Sini hadiah. Masya Allah, jazakallah. Foto. Ini orang hebat ini. Asbabul wurud hadis dia tahu. Masya Allah. Nah, janganlah difotokan. Saya mau selfie sama dia. Loh, hah? Ini video. Damtek. Mana baliknya? Nggak bisa kan amal dan ibadah, banyak dosa kali kau. Oh, bagus. Ini Medan, Bung. Tak ada corona di sini. Gawat kali. Jazakallah. Bagi-bagi itu. Siapa nama? Azza, bagi-bagi. Tega banget kau habisan makanan banyak. Pura-pura doang beneran diambil. Ini contoh yang kurang ajar ini. Oh ada, saya bercanda Azza. Makan. Pilihnya kau bawa sekalian boleh. Panitia yang makan nanti. Ya jamaah sekalian, sampai di innamal amalu binniyah. Betul sekali. Itu hadisnya panjang, ya kan? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena hijratuhu linnisa dapat perempuan. Siapa yang hijrahnya karena harta dapat harta, gitu kan? Panjang hadisnya kan? Nah itu dia Nabi katakan innamal a'malu binniyah. Hanya saja itu innama itu adatul hasad. Innama itu adatul hasad. Kata yang menunjukkan suatu maksud dan meniadakan maksud yang lain, itulah innama. Hanya saja kata Nabi. Hanya saja. Setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan hanya saja pula setiap orang hanya sampai kepada yang diniatkan. Dan barang siapa hijrahnya karena wanita, dia dapat wanita. Siapa hijrahnya karena harta, dia dapat harta. Siapa hijrahnya karena Allah, maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan dia mendapatkan semuanya dan segalanya. Itu maknanya saudara. Itu pesan Nabi Muhammad SAW. Karena itu masuk ke materi. Saya belum mulai ya. Tadi ceramah baru pembukaan. Nah sekarang baru masuk materi. Betul begitu? Siap sampai jam 12? Iya, gue capek pun. Jamaah sekalian, maka itulah hijrah zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah dari kota yang satu ke kota yang lain. Tapi jangan lupa, Nabi Muhammad katakan tidak ada lagi hijrah setelah ini. Jadi jangan lagi kita hijrah. Wah di Medan susah hijrah nikmat. Tak usah lah. Tak usah. Apalagi hijrah keluar dari NKRI ini, lalu bergabung dengan negara lain, bergabung dengan ISIS, bergabung dengan apa lagi? Bergabung lagi dengan negara-negara yang lain. Janganlah. Itu bukan hijrah. Itu bukan hijrah. Umat Islam anak pewaris
dari negara kesatuan Republik Indonesia ini seperti ikan dalam air, ya, seperti ikan dalam air yang tak bisa dipisahkan sama sekali, bahkan rela mati ikan itu walaupun airnya udah rusak, daripada dia keluar air lebih baik dia mati bersama air yang itu. Itulah buat kita, itulah harga mati NKRI bagi kita. Setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Al-Quran juga harga mati, NKRI juga harga mati. Harus berdampingan itu. Jangan cuma NKRI harga mati, karena di dalam kubur ditanya oleh malaikat, man rabbuka, NKRI harga mati, didampar oleh malaikat. Betul, ya kan? Jadi kita NKRI harga mati di dunia, di akhirat Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita teringat dengan Habibana yang mulia, Habibana Habib Muhammad Rizik Syihab. Sebelum saya lanjutkan, izinkanlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ala hazihin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila habibana. Kita doa ya Allah, kita doa ya, kirimkan Fatihah ya untuk Habib Rizik ya. Kita doa ya agar Habibana Habib Muhammad Rizik Syihab Allah segera kembalikan ke Indonesia. Agar Allah Subhanahu wa taala pulangkan Habib Rizik ke Indonesia. Amin. Agar Allah Subhanahu wa taala berikan Habib Rizik kemudahan untuk pulang ke Indonesia. Amin. Ya Allah, la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Al-azimiyah ya Allah. Al-Fatihah ila habibana Habib Rizik. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mukminin rahimakumullah. Itulah hijrah. Jadi ya, hijrahnya sekarang adalah pindah dari perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik. Oh, ada orang yang berkata itu bukan hijrah Ustaz, itu tobat. Dari tukang mabuk jadi nggak mabuk, itu bukan hijrah, itu tobat. Ya. Saya mau hijrah ini dari riba ke syariah, itu tobat, bukan hijrah. Hijrah itu dari yang baik kepada yang baik. Hijrah itu dari yang soleh kepada yang lebih soleh. Izinkan saya mengutip ayat yang pas dengan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini udah jadi orang beriman. Ini dipanggil oleh Allah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Udah beriman ini. Disuruh apa oleh Allah? Udkhulu fi silmi kaffah. Itu hijrah. Hai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, utuh, sempurna. Wala tattabi khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh yang nyata bagimu. Ini pakai ini lama-lama di sini. Corona tidak, kuping akhirnya. Iya. Kuping sakit dipasang karet terus. Kuping caplang akhirnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hijrah saat ini dari nggak ngaji jadi ngaji. Ya, hijrah dari sholat di rumah jadi di masjid. Hijrah dari nggak kenal agama
Cuma sholat pulang. Jadi singa-singanya Allah Subhanahu wa taala. Dari pejuang-pejuang main sosial media, jadi pembela para ulama, para habaib. Itu hijrah. Dari bekerja sebagai karyawan jadi pedagang. Itu hijrah. Nah, pedagang doakan Nabi Muhammad SAW. Kalau karyawan, ya nggak apa-apa juga. Tapi pedagang lebih merdeka gitu loh. Dari kerja di bank, banknya bank asing lagi, udah asing lagi, keluar ke bank syariah, itu hijrah. Itu tobat juga saudara. Namun ada fenomena menarik, ada anak muda dia hijrah, tapi jadi kasar. Tadinya halus, jadi kasar. Tadinya soleh, jadi tukang bid'ahin orang. Ada begitu. Tadinya hormat sama orang tua, jadi kurang ajar. Tadinya biasa aja, tidak berani menyerah. Tadinya mengaku tukang pendosa. Saya banyak dosa. Hijrah. Habis hijrah, kau masuk neraka. Kau bid'ah. Kau kafir. Ini bukan hijrah. Jarang jadah ini. Ini bukan hijrah. Hijrah itu pasti lebih baik. Hijrah pasti lebih sopan. Hijrah pasti lebih santun. Hijrah pasti lebih hormat. Hijrah pasti lebih sayang. Hijrah pasti berakhlak. Itu hijrah. Kelihatan. Ini ada orang belum ngaji, dia biasa aja. Setelah ngaji, semua orang kafir dibilang. Ini bukan hijrah namanya. Dan ini bukan omong kosong. Saya sebagai ketua MKI, Majelis Keluarga Indonesia, sering sekali mendapatkan orang tua yang ngadu pada saya begini. Ustadz, saya senang anak saya ngaji, Ustadz. Saya senang anak saya jadi aktif di masjid, Ustadz. Tapi kenapa ya Ustadz? Setelah ngaji, kok saya jadi disalah-salahin terus, Ustadz? Tadinya mah enggak, tapi setelah ngaji, apa yang saya lakukan salah terus. Halah, itu ngerti agama. Dulu nggak begitu, Ustadz. Dulu dia sopan, Ustadz. Dulu dia kalem, Ustadz. Tapi setelah ngaji, saya disalah-salahin terus. Halah, ibu nggak ngerti agama. Halah, bapak bid'ah. Halah, ibu awam. Halah, bapak termasuk orang kafir ini. Ada apa ini, Ustadz? Tidak sedikit orang tua yang cerita langsung pada saya begitu. Maka di mimbar terhormat ini saya sampaikan, demi Allah saya sampaikan, itu bukan di saya. Bahkan nama saya itu dibawa-bawa lagi. Kata Ustadz, apa ini? Kau yang melakukan itu, tolong tekan ini. Ibumu itu bukan awam, dia tuh pengen belajar agama, tapi kau baru lahir. Bapakmu itu bukan bodoh, tapi dia terus mencari nafkah, keras keringat untuk membesarkanmu. Dan setelah besar, begini jawabannya. Anak, demi Allah, air susu yang paling berharga di muka bumi itu air itu ibu. Dan keringat yang paling mahal itu adalah keringat bapakmu. Mengapa setelah dididik orang tuamu kau campakkan? Mengapa setelah menjadi berilmu justru kata-katamu menyalahkan orang tua melulu? Alah, ibu nggak ngerti agama. Alah, kafir ini. Alah, di masjid kafir ini. Itu masjid bid'ah ini. Itu ustaz bid'ah itu kafir. Nah, apa itu? La haula wala quwata illa billah. Ini banyak terjadi. Ini bukan hijrah namanya. Ini celaka ini. Karena itu teman-teman sekalian, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara utuh. Dan yang kelihatan dalam Islam itu, yang menjadi patokan iman itu, yang paling sempurna iman itu, yang menjadi ukuran kesempurnaan iman itu, sekali lagi ya, yang menjadi ukuran kesempurnaan iman itu, sekali lagi ya, yang menjadi patokan ukuran dan barometer kesempurnaan iman itu
kata Rasulullah, akmalul isim tabdil ini, isim tabdil. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu barometernya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Yang namanya hijrah, begitu hijrah dia lebih tawadhu. Habis ngaji dia lebih sopan. Habis ngaji dia lebih sayang. Habis ngaji dia merasa ilmunya kurang. Habis ngaji dia hormatin semua ulama. Habis ngaji dia sayangi semua habaib. Habis ngaji dia cintai semua orang mukmin. Habis ngaji dia hormati orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Protestan, orang Konghucu. Dia hormati sebagaimana yang dicontohkan. Itu habis ngaji. Habis ngaji, orang Natalan dia hormatin, tapi nggak usah ikut Natalan kali. Gereja dihormati, tapi nggak usah jagain gereja kali. Itu namanya kebablasan, saudara. Biar gue ngopi dulu sebentar. Maaf ya Bu. Campuran Arabica Robusta. Arabikanya lebih kental, 70% mungkin. Tanpa gula. Apa ini habis gula bagaimana? Mandai ini. Alhamdulillah. Insyaallah. Maka habis hijrah pasti lebih berakhlak, itu baru benar. Habis ngaji lebih berakhlak, itu baru benar. Ini rasa sianida ada enggak ya? Sebentar sebelum terjadi. Siapa yang bikinkan kopi ini? Hah? Saya mulai pusing ini. Tahu ya? Hah? Panitia? Ya ini. Jamaah sekalian dimuliakan Allah. Ini barometernya. Barometernya itu ya, orang yang sering menyalahkan orang lain dijamin kagak bakal lurus imannya. Apa kata Nabi? La yastaqimu imanul abdi hatta yastaqimu lisanuhu. Kalau yastaqimu lisanuhu hatta yastaqimu qalbuhu. Kembali. La yastaqimu imanul abdi hatta yastaqimu qalbuhu. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa lurus iman seseorang sebelum lurus dahulu hatinya, dan tidak akan lurus hati seseorang kecuali lurus dahulu lisannya. Nih lisan harus lurus dulu, baru hatimu bisa lurus. Ketika hatimu lurus, baru imannya lurus. Nah ini makna hijrah. Habis hijrah jadi lebih baik. Habis hijrah nyapunya lebih baik di rumah. Habis hijrah dia pasti yang bikinin sarapan buat ibu dan bapaknya. Habis ngaji dia pasti lebih hormat kepada ibu dan bapaknya. Habis ngaji pasti dia lebih sayang. Nah ini dia benarnya hijrah. Bukan main banyak-banyakan sujud. Yang beriman, yang mulia, yang paling sempurna iman, bukan main banyak-banyakan sujud, bukan main banyak infak, bukan main banyak-banyakan sedekah, bukan main banyak-banyakan puasa, bukan main banyak-banyakan tahajud, tanpa mengurangi itu semua. Bukan saya kecilkan, tapi itu memang bagus, dan itu perilaku orang beriman dan amal soleh. Tetapi yang menjadi barometer bukan itu. Yang menjadi barometer yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Maka sebaik-baik akhlak seorang suami yang paling cinta kepada istrinya. Istrinya bukan istri orang. Dan yang paling mulia seorang istri yang paling baik akhlaknya kepada suaminya. Yang paling mulia seorang anak
yang paling baik kepada orang tuanya akhlaknya. Yang paling hebat seorang bapak yang paling sayang kepada anaknya. Begitulah kurang lebih. Ini dipegang maka bangsa kuat. Bangsa kita dulu bangsa yang ramah. Bangsa kita bangsa yang sopan. Bangsa kita bangsa yang cinta kepada ulama. Tapi lihat sekarang di sosial media, ulama dihina, habaib dicaci maki. Belum pernah terjadi kecuali zaman sekarang. Belum pernah terjadi kecuali zaman ini. Zaman apa ini? Zaman apa? Ngaciro. Ya, zaman ini baru terjadi gitu loh. Baru ada orang berani ngata-ngatain ulama. Teman-teman sekalian, lihatlah lebih luas. Bukan karena rezimnya, bukan karena zamannya, karena hari ini ada fasilitas untuk itu. Namanya Facebook, namanya Twitter, namanya Instagram. Tuh, setiap zaman ada. Biar cerdas, jangan mau diprovokasi, jangan mau diadu domba. Tiap zaman ada. Zaman Belanda ada yang dapat duit dari Belanda jadi centeng, betul? Nah ini dia, jadi centeng dia jelek-jelekin tuh para ulama. Zaman Diponegoro aja ada yang nunjukin persembunyian, betul? Ini terjadi setiap masa. Zaman Nabi Muhammad aja ada tokoh munafiknya, Abdullah bin Ubay, ya. Zaman Nabi Isa ada munafiknya, Yudas Iskariot. Zaman Nabi Isa, Yudas Iskariot. Zaman ada munafiknya, Samiri namanya. Ya, ada setiap maksa. Zaman Belanda ada kepala centeng. Ya, zaman Jepang ada yang mau berunding sama Jepang, ada. Zaman Orde Lama, Orde Baru, sekarang setiap zaman ada. Jangan kita mereka saudara, nggak baik begitu, betul? Betul? Kayaknya nggak ikhlas tuh ngomongnya nih. Setiap zaman ada, yang sekarang ada, baiknya kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Indonesia baldatun thayyibatun waradun ghafur. Karena itu saudara sekalian bersiaplah untuk hijrah yang lebih baik. Karena kalau nggak begitu, nggak ada Indonesia ke depan. Indonesia didirikan dengan darah dan air mata ulama, pejuang. Dulu nggak ada TNI, yang ada kata Hizbullah di pesantren. Itu yang ada, berjuang angkat senjata. Begitu. Sekarang pesantren disingkirkan, menjadi warga kelas 2 kalau lulusannya. Yang hebat lulusan universitas negeri belum tentu. Lulusan pesantren harus mendapat tempat, ini kritik kita kepada pemerintah. Lulusan pesantren itu lebih hebat daripada sarjana manapun, karena dia di sana didik dunia dan akhirat. Betul? Belum tentu lulusan universitas negeri itu lebih baik daripada pesantren. Ya. Masyarakat muslimin, wajibul mukminin rahimakumullah. Waktu saya tinggal 5 menit saja. 5 menit ini saya sampaikan bahwa tolong perhatikan saudara, tolong perhatikan, jangan main-main dengan COVID-19. Ini baru 19, belum 20, 21, 22, 23. Ini baru 19 ini. Hati-hati. Kenapa? Karena Indonesia termasuk negara sekarang berhasilnya nih, negara ini menjadi negara yang paling ditakuti oleh semua negara dunia. Karena apa? Karena COVID sampai ditutup itu. Salah siapa? Jangan salahkan pemerintah, kan? Salahkan kita yang tidak tertib. Maka tertiblah. Ini masalah sangat serius. Ya, ini karena diputarkan di Facebook, Twitter, maka akan beredar ke seluruh Indonesia.
Mungkin di Medan berbeda dengan di mana-mana. Di Medan mungkin coronanya takut sama orang Medan mungkin. Ya, maka itu tidak ada sosialisasi di Medan ini. Macam mana pula kau ini? Ya, tolong jaga teman-teman sekalian, berbahaya. Kalau ini terjadi, maka Indonesia, naudzubillah, tinggal nama. Ya, kenapa? Karena sudah tidak bisa cari makan. Pedagang, gulung tikar, petani tak bisa menanam. Anak sekolah pun jadi bodoh. Kenapa? Daring terus. Nanti pulsanya habis. Betul? Nggak ada, tapi katanya pemerintah kasih pulsa ya? Kasih pulsa? Hah? Loh, di mana-mana itu setiap anak dikasih pulsa gratis, dikasih handphone gratis, di mana-mana. Tapi bohong. Ya maklum bang, negara kita kaya. Tapi itu betul, kurang ajar kau. Mana ada negara lebih kaya dari Indonesia? Cuma tidak bisa dikelola dengan baik. Kenapa? Karena baik saja tak cukup, harus cerdas juga gitu. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah, maka dalam kesempatan ini, yuk selain kita hijrah menjadi berakhlak lebih hebat, selain kita hijrah lebih sering ngaji, lebih sering menghargai orang, tidak melihat dari suku, agama, ras, kedudukan, tidak lihat lagi. Inna akramakum indallahi atqakum yang kita lihat. Maka jaga COVID itu penting, saudara. Tolonglah pakailah maskermu, ya. Pakai dulu maskermu. Salah ya gitu ya. Pakailah maskermu, ya. Agar kita terhindar, ya. Tak perlu dulu bersalam-salaman dan bersalam dengan peluk apa, tak perlu dulu, ya. Karena mana kita tidak tahu ada beredar di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga Indonesia kita menjadi kuat, menjadi hebat, kembali menjadi macan Asia yang ditakuti, disegani karena akhlaknya yang hebat, karena kekayaannya, karena pertahanannya, dan juga karena menteri pertahanannya. Waduh. Boleh dong nyerempet dikit. Masa lalu. Ya. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. اللهم بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبسر الفاتحة وبالمؤجلة الفاتحة افتح لنا يا الله أبواب الخير واجعلنا يا أهل الخير واجعلنا يا الله من أهل الخير وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Nah, jamaah sekalian, sebelum saya tutup, ini kita tolong dikenalkan, ya. Yang pertama tolong berdiri di belakang Laskar Mujahidin. Mana dia Laskar Mujahidin? Masya Allah. Saudara-saudara kita, Masya Allah, ini dia. Ini yang akan mendampingi dan terus berjuang membela para ulama. Amin ya Allah. Makanya saya sering
di mana-mana. Ya, dengan adanya beliau ini kita menjadi semakin lantang, semakin pede kalau kata orang bilang gitu ya. Insyaallah juga dari mana yang bisa dikenalkan, mana teman-teman Kokam, FPI, mana FPI, ya. Boy Sumut, mana dia pemimpinnya Boy Sumut? Maju ke depan, Masya Allah. Nah kan kalau kayak begini tidak ada yang berani lari untuk tusuk, ya. Masya Allah. Kaumi mana kaumi? Kaumi mana kaumi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Akhirnya izinkan saya meninggalkan tempat. Semoga Allah satukan hati kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Semoga tausiah yang disampaikan Al Ustaz tadi menambah ilmu kita semua. Takdir amin ya Rabbal Alamin. Dengan berakhir doa tadi maka berakhirlah pula acara kita pada malam ini. Kami selaku panitia apabila